Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas lagi soal beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait soal tata cara mandi wajib. Buat teman-teman yang baru bergabung, baru berkunjung, jangan lupa subscribe dan share video ini ke berbagai sosial media. Oke, kita mulai saja teman-teman. Ada ribuan pertanyaan yang masuk setiap saat. Kita mungkin tidak bisa menjawab satu persatu dengan video, tapi dengan cara Q&A seperti ini mudah-mudahan terjawab apa yang teman-teman tanyakan. Oke, yang pertama dari Dika GG 1238. Kalau habis mandi wajib nggak sholat taubat nggak apa-apa. Jadi teman-teman, mandi wajib itu banyak manfaatnya dan banyak tujuannya. Tapi yang jelas bahwa mandi wajib itu untuk membersihkan dari hadas besar. Tapi sebabnya bermacam-macam. Ada yang karena setelah bermimpi, ada yang karena setelah nifas, ada yang karena setelah haid dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya setelah mimpi misalnya, maka itu tidak harus sholat tobat. Dan sholat tobat pun kalau misalnya teman-teman memang niat mau sholat tobat, maka baru kemudian mandi wajib, baru sholat tobat. Tapi kalau karena setelah berhubungan, setelah mimpi basah misalnya, maka itu tidak harus sholat tobat. Nah, kemudian sebelum siraman pertama berarti di awal. Jadi teman-teman, niat mandi wajib itu kalau teman-teman ikut mazhab Syafi'i, maka niatnya adalah sebelum siraman pertama di kepala. Jadi teman-teman wudhu, cuci tangan dulu, kemudian wudhu, baru setelah mau mulai mengguyur kepala, baru kemudian teman-teman baca niat. Kalau misalnya dilakukan di awal, berarti teman-teman menggunakan mazhab lain, bukan mazhab Syafi'i, tapi itu boleh. Oke, kalau mandi pakai ember dan gayung, terus pas kita guyurkan air, ada percikan yang masuk ke ember. Jadi teman-teman, banyak pendapat ya soal ini. Jadi ada yang menyampaikan bahwa tetesan sedikit saja itu bisa membuat status air yang kita gunakan itu air mustamal. Dalam artian dia tidak bisa lagi digunakan bersuci. Tapi yang pendapat yang menurut saya jauh lebih baik itu pendapat yang menyampaikan bahwa kalau ada air yang masuk di ember pada saat kita mandi wajib, maka selama itu tidak disengaja dan jumlahnya tidak banyak, itu tidak masalah. Bahkan Gus Baha juga pernah menyampaikan bahwa mandi wajib dengan air yang sudah tercampur sedikit, bukan dalam jumlah yang banyak yang mempengaruhi rasa, warna, dan baunya, maka itu masih boleh digunakan mandi wajib. Kemudian, apakah pas setelah menyala-nyala rambut niat mandi wajib? Ya, betul. Pertanyaan ini betul kalau teman-teman menggunakan mazhab Syafi'i. Oke, selanjutnya, kalau boleh suara bagi kota. Oke, terima kasih sarannya. Kemudian Indairawati. Jadi mandi jam 16.00. Asalkan waktu sholat asarnya belum lewat. Jadi sudah kita sampaikan bahwa mandi wajib itu batas waktunya itu tidak lebih dari waktu sholat pada saat kita junub. Jadi misalnya teman-teman junubnya di jam 2 siang, maka usahakan sudah selesai mandi wajib sebelum masuk waktu asar, misalnya belum sholat duhur. Jadi harus tidak boleh melewati satu waktu sholat. Kemudian boleh nggak keluar mandi jam 11, harus mandi wajib jam 8 pagi. Apakah mandi wajibnya sah? Ini jam 11 malam, terus mandi wajibnya. Soal mandi wajibnya sah atau tidak, sah dilakukan jam berapa saja, tapi ini akan jadi dosa besar buat teman-teman yang mandi wajibnya melewati satu waktu sholat, karena waktu sholat itu sudah ditentukan dan tidak boleh melewati satu waktu sholat itu. Jadi teman-teman akan dianggap meninggalkan sholat dan itu dosanya dosa besar. Kemudian selanjutnya, setelah mandi wajib ada kulit yang melepuh putih karena alergi air, sahkah mandi wajibnya?
Jadi teman-teman, kalau dia bukan luka dan masih bisa dibasahi, silahkan dibasahi saja. Tapi kalau dia luka dan efeknya bisa infeksi, itu sebaiknya jangan dikenakan air. Nanti misalnya teman-teman sudah sembuh, kemudian mandi wajib lagi, baru dicuci secara sempurna. Karena ini ada kasus ya, jadi di zaman Nabi ada sahabat yang kena batu, kepalanya pecah, lalu kemudian bertanya, bolehkah saya tidak membasahi bagian yang terluka pada saat junub? Kemudian dijawab salah satu sahabat bahwa harus semua basah, sehingga pada akhirnya sahabat tersebut meninggal dunia karena infeksi, karena terkena air di bagian luka yang menganga besar di kepalanya. Akhirnya ditegur oleh Nabi bahwa seharusnya orang yang tidak tahu itu bertanya. Jadi dalam artian di sini bahwa kalau kita terkena luka besar yang bisa menyebabkan infeksi kalau terkena air, maka sebaiknya jangan mandi wajib, cukup tayamum saja. Oke, selanjutnya, jikalau kita belum tahu perihal mandi junub itu bagaimana dan kita ingin membersihkan hadasnya, kapan waktu yang kita butuhkan. Jadi teman-teman, kalau tidak tahu, cara sederhana yang dilakukan adalah teman-teman niat dalam hati akan membersihkan tubuh dari hadas besar karena Allah Ta'ala, itu sudah cukup. Baru kemudian teman-teman guyur seluruh badannya. Boleh wudhu dulu, boleh langsung diguyur, itu boleh, itu sudah sah. Jadi tidak perlu menunggu lama dan jangan sampai lewat satu waktu sholat. Kemudian Assalamualaikum, saya mau tanya, apakah boleh mandi junub pas memasuki waktu sholat duhur kurang 10 menit? Apakah dianggap sah? Jadi teman-teman sudah kita jelaskan, kalau misalnya dia sudah sholat subuh ya, kemudian tinggal menunggu sholat duhur, kemudian junubnya misalnya jam 11 siang belum masuk duhur, maka ini jauh lebih baik lagi kalau teman-teman mandi junubnya sebelum masuk waktu sholat sebelumnya. Itu artinya teman-teman bisa sholat tepat waktu dan tidak ada waktu sholat yang ditinggalkan. Oke. Selanjutnya masih banyak sekali teman-teman. Oke, niat ini sering ada pertanyaan. Jadi dia memberikan niat mandi wajib itu versi sendiri. Sebaiknya teman-teman itu versi ulama lebih baik. Jadi kalau mau pakai bahasa Arab, kalau tidak tahu bahasa Arab maka dengan bahasa Indonesia yang seadanya juga boleh. Itu sudah sah. Saya niat mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar karena Allah Ta'ala. Jadi ini sudah bisa teman-teman, tapi sebaiknya hafalkan teks Arabnya juga jauh lebih baik. Tapi kalau belum bisa, tetap harus mandi wajib dengan niat apapun boleh. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa daerah, boleh bahasa Indonesia. Kalau mandi wajib dengan melafazkan niat sebelum masuk kamar mandi, sah atau tidak? Karena banyak yang bilang kalau niat cukup di dalam hati. Oke, ini juga sudah kita jawab teman-teman. Dan soal ini kita sudah sampaikan bahwa kalau niatnya sebelum masuk WC, maka setelah niat usahakan langsung masuk WC, langsung mandi wajib. Jangan setelah niat kemudian misalnya nonton TV dulu baru kemudian mandi wajib. Nah, niatnya itu akan jadi batal. Jadi niat boleh di luar kamar mandi, tapi jangan diantarai oleh aktivitas lain. Jadi begitu selesai niat langsung masuk kamar mandi dan mandi wajib. Tidak berpindah tempat apakah sah? Berpindah tempat atau tidak itu sunnah teman-teman. Tak boleh ngulang bacaan niat wudhu, garaan salah baca. Mohon dijawab. Boleh nggak ngulang bacaan niat wudhu? Ngulang bacaan niat wudhu boleh. Kalau misalnya teman-teman tidak yakin dan salah, boleh diulang. Bang, boleh nggak ngulang bacaan niat wudhu? Aduh, sudah. Amin. Oke, kalau mandi wajib junub dalam hati, dalam kamar mandi, apakah boleh? Jawabannya boleh. Jadi sebaiknya memang dalam kamar mandi, dalam hati, jangan dikeraskan suaranya, karena ada lafaz Allah. Jadi sebisa mungkin menghindari lafaz Allah itu diungkapkan di tempat yang kotor. Lafalnya tidak harus kalau di dalam kamar mandi. Terima kasih Bang, cara mandi bersih, doa mandi bersih. Terima kasih sama-sama. Jika remaja mengalami pubertas gimana? Pubertas kemudian mimpi wajib, harus mandi wajib, kecuali tidak sampai
tidak sampai keluar spermanya, maka tidak harus mandi wajib. Bang, bisa nggak di-download? Bisa, monggo silahkan. Di-download, di-upload lagi boleh, saya izinkan. Berarti kan kalau mau mandi wajib kan niat, jadi kalau nggak baca niat pas wudhu itu sunnah. Kita belum. Kalau keluarnya mani di tengah mandi junub, apakah mandinya harus diulang? Karena biasanya yang keluar umumnya kencing dan itu tidak membatalkan. Tapi jika di tengah-tengah mandi wajib mengeluarkan mani, apakah terus diulang? Ini juga sudah kita jelaskan teman-teman. Jadi air mani yang keluar itu bukan karena ada rasa nikmat, tapi itu sisa dari yang sebelumnya. Maka itu tidak mengharuskan kita mandi wajib lagi kalau misalnya kita sudah mandi wajib. Tapi kalau kita dalam proses mandi wajib kemudian ada yang keluar dan itu juga sisa dari yang sebelumnya, maka teman-teman bisa mengulang dari awal atau meneruskan mandi wajibnya. Karena itu bukan dihukumi lagi sebagai apa ya namanya, yang menyebabkan seseorang berhadas besar. Karena dia hukumnya sudah seperti air seni, jadi cukup dicuci dan kemudian berwudu kalau sudah mandi wajib. Tapi kalau masih dalam proses mandi wajib, dibersihkan dan bisa diulang lagi niatnya. Oke, itu dia teman-teman. Ada banyak sekali pertanyaan, ini nggak ada habis-habisnya ini teman-teman. Kalau kita tarik terus ini nggak habis-habis ini. Bisa dilihat teman-teman. Jadi ada ribuan pertanyaan, semua soal mandi wajib. Dan kita akan jawab satu persatu selama waktu kita cukup. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tanya lagi teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, dan kalau suka video ini silakan share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.